satu orang pertama, satu orang maju dites lah. Dites, ya udah, dites bagian tangan, dites bagian leher. Terus diliatin? Iya. Anjir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Explore Mystery 666. Kali ini gue udah ada teman gue. Kita mau sharing, dia mau sharing di sini soal dia tuh sempat belajar ilmu apa silat gitu sih, silat ya? Belajar silat dan ada pengalaman horornya teman-teman. Kita langsung aja dengerin gimana ceritanya. Jadi gue datang ke sini mau sharing ceritanya. Oke, siap. Sharing tentang masalah belajar ilmu-ilmu yang memang di luar nalar kita. Sebutnya ilmu hikmah atau mungkin sebutan yang lain ada gitu. Iya, siap. Tapi awal gue kenali ini tuh sebelumnya gue nggak pengen. Karena gue dulu belajar seni bela diri, gue nggak usah bahas seni bela dirinya apa, tapi gue belajar seni bela diri. Nah itu kurang lebih gue 1 tahun belajar. Nah gue dikasih 1 amalan. Oke. Itu bisa lu gambarin nggak kayak lu tuh perguruan apa tuh? Kayak silat kah atau ilmu dalam atau gimana tuh? Kalau dibilang silat ya betul silat, tapi bukan mungkin banyak orang bilang silat batin, bukan. Kita silat tradisi masih. Okay. Tapi ya nggak tahu kenapa 1 tahun belajar kita dikasih tuh namanya amalan. Itu berarti pas lu udah ngaji setahun terus baru dikasih amalan nih sama gurunya. Iya betul. Atau sama pelatihnya gitu lah ya. Iya betul. Dikasih 1 amalan untuk apa tuh fungsi amalannya? Nah awal itu gue dikasih amalan tuh nggak sendiri. Jadi gue dikasih amalan tuh berdua. Nah di situ gue dikasih amalan, mungkin bahasanya bukan bahasa Betawi ya, tapi ada bahasa Jawa. Oke. Gitu. Gue nggak bisa nyebutin amalannya gitu karena bisa dibilang privasi. Tapi kalau masalah ceritanya gue ceritain. Gitu. Gimana tuh kamu? Awal mulanya waktu itu gue dikasih amalan, tapi ternyata syarat daripada ngejalanin amalan itu mesti puasa sekitar 7 hari. Oh itu jadi syarat awalnya tuh. Syarat awalnya kita mau ngejalanin amalan itu puasa 7 hari. Oke. Nah waktu itu kita bilang ya oke aja kita jalanin karena kita pikir ini perintah. Kita jalanin amalan itu. Oke, kita mulai puasa. Kalau nggak salah mulai puasanya itu mesti hari Jumat. Dari hari Jumat. Nah puasa pertama, kedua dan ketiga itu biasa aja, nggak kejadian efek-efek yang mungkin hal-hal yang di luar nalar. Tapi puasanya tuh kayak puasa Ramadan apa gimana tuh? Ya puasa kayak umumnya aja. Kayak Ramadan lah gitu ya. Oke. Kita puasa sehari, 2 hari, 3 hari tuh belum ketemu efeknya. Tapi waktu pertama kali kita mau jalankan, guru bilang pasti ada efeknya gitu. Nah efeknya itu ya memang resiko perjalanan kita ngelakuin amalan kayak gitu. Nah tapi di hari keempat itu kebetulan waktu itu kondisinya gue nggak di rumah. Nah waktu itu gue lagi kumpul biasa pada umumnya kayak remaja-remaja lain lah gitu ya. Nah waktu itu kita ke-4 hari itu kondisi mau ke-5 hari, pada sekitar jam 1, jam 2 itu baru kejadian efek-efek yang kurang baik kalau menurut perasaan kita gitu. Karena waktu itu kita tidur bareng-bareng, kita nggak 1 orang. Nah gua sama teman gue ini ngejalanin ada di situ. Jadi dua orang nih sempat ngamalin ini ada di tempat itu. Ada. Oke. Terus. Nah pas gue ngerasain jam 1 itu udah ngerasain efek yang dimana tuh efeknya tuh kita kayak dikelilingin makhluk. Makhluk halus lah bisa dibilang kayak gitu. Makhluk yang nggak kasat mata. Di situ banyak teriakan anak kecil, banyak tangisan, baik suara-suara perempuan. Nah di kondisi itu kita belum sadar nih, satu sama lain masih ngerasain secara diam-diam gitu kan. Nah sedangkan teman-teman gue yang lain tidur. Nyenyak aja gitu. Itu di situ ada berapa orang tuh? Di situ sekitar 5 orang kan. 5 orang yang ikut
ngamalin itu ada 2 orang. Ada 2 orang. 2 orang sama lu gitu 2 orang. Karena gini, gue biasanya kalau habis latihan, nah gue pulang itu biasanya nggak ke rumah gitu. Nah kebetulan kita ke suatu tempat ya, di mana tempat kita kumpul aja. Oke. Nah pas itu gue ngerasain tuh jam 1 sampai jam 4 sih gitu. Tapi pas perjalanan gue ceritain juga. Nah jam 2 itu gue ngerasa udah benar-benar kayak stres lah, karena kok kayak gini rasanya tiba-tiba. Gue nggak sadar gitu, karena kan kita baru ngamalin pertama atau mungkin baru kenal. Iya. Nah pas gue ngerasain kok ini banyak suara orang nangis, orang tawa, sedangkan ini malam, jam 2 malam itu. Oke. Itu ada suaranya berarti banyak gitu? Banyak, kita dikelilingin. Jadi bukan satu, dikelilingin. Jadi tempat gue duduk, tempat gue tidur itu, tempat gue kumpul, nah itu gue dikelilingin. Dikelilingin. Bukan 1, 2, setiap sudut itu kita dengar. Nah, makanya kita ngerasa kok ini agak aneh gitu kan malam. Nah pas itu, nah gue satu temen gue juga ternyata ngerasain. Pas gue tanya, pas gue tanya, gue bilang kok malam ini beda gitu. Malam ini kok gue kayak ngedengar makhluk-makhluk yang nggak kasat mata, halus gitu, suara tangisan, suara tawa, segala macem. Dia bilang, oh iya gue juga ngerasain, gue juga nggak tahu gitu. Berarti lu berdua bener-bener ngerasain hal yang sama nih? Iya. Nah pas itu gue bilang sebagai bukti, nah gue bangunin temen gue. Temen gue yang tidur, ada tuh di samping gue tidur. Posisi tidur gue di tengah-tengah, tapi ngerasanya iseng. Gitu. Biasanya nggak kayak gitu, biasanya kalau tidur ya tidur aja, biasa aja kita bangun ya biasa gitu. Nah itu tumben aja gitu, gue bangunin. Pas gue bangunin, gue tanya, lu denger nggak suara kayak gini? Sedangkan waktu itu gue masih ngedenger tuh. Nah dia bilang, nggak ada suara apa-apa gitu. Perasaan lu aja kali gitu. Tapi kan teman gue ini sama, ngerasainnya sama kayak gue. Nah akhirnya yang lain tidur, akhirnya gue ngomong, ngobrol lah gitu. Kok ada kejadian kayak gini, cuman kita doang yang ngerasain, apa mungkin ini efek yang guru bilang. Oke, bentar. Jadi lu ada 3 teman, sempat lu bangunin 1 orang nih, dan lu coba ngomong ke dia yang lu rasain, tapi dia nggak ngerasain sebenarnya. Enggak. Jadi benar-benar lu berdua doang nih yang ngerasain. Bener, dua doang. Ya mungkin emang benar kata guru, pasti ngalamin hal-hal yang kita nggak pengenin sebetulnya. Tapi kita coba bertahan. Nah kondisi kita tuh nggak segar kayak biasanya. Kondisi kita tuh lemes. Semakin menuju jam-jam kayak jam 4 gitu, itu jam 3 itu kita udah kondisi lemes. Karena gangguan tadi. Karena gangguan. Nah gangguan itu terus ada. Jadi nggak pernah putus gitu. Nah akhirnya karena kan kondisi kita nggak kuat, akhirnya kita coba hubungin guru ya, supaya konfirmasi nih, kita tanya. Nah kita konfirmasi waktu itu via telepon. Kita telepon, kebetulan guru itu masih kondisi bangun. Nah waktu itu kita tanya, kenapa kok ngerasain kayak gini. Dia tanya, emang udah ngamalin gitu kan. Dia bilang udah, kita ngamalin udah jalan 4 hari waktu itu. Nah kata guru, itu efeknya, kalau lu kuat sampai 7 hari bisa kemungkinan disebut berhasil. Tapi kalau emang lu nggak kuat, ya putus hari itu. Jadi nggak dapet tuh. Nggak dapet. Nah akhirnya ya kondisi kita makin lemas, makin bergetar gitu. Nah kita tuh sampai tuh kita berdua itu, padahal kita ngobrol rame, maksudnya yang lain pada tidur, tapi kan kita nggak sendiri gitu. Isengnya kayak gini ya, ternyata efek itu kita udah konfirmasi, itulah efeknya. Itu berlanjut berarti sampai jam berapa tuh ada suara gangguan kayak gitu? Jadi kalau masalah berlanjut sampai waktu sebelum subuh kali ya, itu tetap berlanjut itu. Itu dari jam berapa tuh? Dari jam 1 sampai subuh. Buat sekitar 4 jaman lebih lah ya. 4 jam kita ngerasain iseng gitu kan. Nah, masalahnya kita baru kenal gitu. Tapi ya akhirnya karena kondisi kitanya juga lemas, atau ya mungkin orang-orang yang ngamalin, yang pernah ngamalin atau punya pengalaman di bidang ini mungkin tahu kondisinya kayak gimana pasti. Tapi kalau mungkin yang orangnya nggak cuman tahu aja, belum
menjalankan ya mungkin dia bilang biasa aja. Biasa Kok aja. bisa sih kayak gitu? Padahal mah kalau yang ngejalanin pasti sama kondisinya, pasti sama. Pasti ngalamin lah. Iya, pasti ngalamin kondisi horor atau kondisi fisik kita yang tiba-tiba lemah karena diganggu gitu kan, pasti. Tapi dari gangguan itu tuh kayak suara-suara gitu kan ya. Tapi itu sempat ada yang nongol nggak? Salah satu gitu. Kalau yang nongol sih enggak. Oh, hanya suara Tapi aja. kita itu benar-benar dikelilingin sama suara-suara yang Rame lah. rame betul, Bang, rame banget. Ada suara nangis. Nah, kita tuh sampai nggak berani pindah dari tempat kita nongkrong sambil nungguin subuh. Akhirnya pas kita konfirmasi, saya bilang saya nggak kuat gitu, kondisi kayak gini saya nggak kuat, gimana cara berhentinya. Oke, lu coba tanya guru lu supaya biar agak reda lah ibaratnya tuh. Agak rendah. Akhirnya lu dikasih apa tuh? Nah di situ dikasih amalan lagi buat supaya kita tuh berhenti dari kondisi kayak gitu. Oke. Berhenti supaya kita nggak digangguin terus lah. Akhirnya dikasih amalan, tapi syaratnya kita ya karena waktu itu tempat nongkrong gua nggak jauh dari musola. Oh gitu. Nggak jauh, jadi mungkin bisa dibilang di belakangnya musola itu tempat kita nongkrong. Dia bilang disuruh ambil wudhu, suruh sholat sunnah, dan wiridan itu dibaca sampai subuh. Cuman gini, lebih horor lagi ya, kita kan waktu itu iseng. Bahkan kita tuh ya bisa dibilang mau keluar dari tempat kita kumpul aja kan takut. Kondisi kita lemes. Nah gue sampai nuntun temen gue berdua tuh, karena temen gue tuh lebih parah kondisi daripada gue. Kondisinya tuh lebih jalan aja mesti dituntun. Separah itu ya. Separah itu. Gue juga nggak nyangka kok bisa separah ini. Cuma karena sebab ini. Dan gue akhirnya di situ percaya dengan ilmu-ilmu yang dibilang ilmu hikmah itu mungkin itu. Hikmah atau mungkin warisan-warisan para leluhur zaman dahulu. Sebenarnya kalau dipikir sama logika ya nggak bakal nyampe lah. Masa ada sih ya kalau dipikir nggak bakal tuh nggak bakal bisa. Ya karena gue bilang tadi, kalau orangnya baru cuman kenal, oh iya ini kayak gini gitu kan, mungkin nggak ngerasain. Tapi kalau yang ngejalanin, gue yakin pasti hampir sama mungkin ceritanya kayak apa yang gue rasain. Cuman ceritanya aja beda nuansanya kayak gitu. Nah akhirnya lu ngejalanin amalan itu tuh. Nah yang dikasih guru, iya, supaya kita tuh nggak ngerasain kayak kondisi seperti itu lagi. Karena kalau bisa dibilang namanya kita baru kenal itu kaget. Kaget pasti. Kalau kita bertanya, kok bisa jadi kayak gini? Kenapa kok bisa jadi kayak gini? Mungkin kalau terlalu lama nggak kuat mungkin bisa gila mungkin. Itu kemungkinan bisa mungkin. Karena kan di sini tuh belum ramai kan ya. Padahal aslinya tuh enggak gitu. Aslinya enggak. Itu kemungkinan bisa kalau untuk buat stres gitu. Kalau emang enggak kuat gitu ya. Iya, kalau enggak kuat. Makanya waktu itu kenapa kita minta obatnya, bisa dibilang obatnya itu takut, kita khawatir psikologis kita kena. Benar. Akhirnya lu ngamalin yang dikasih guru nih. Nah, gua amalin sambil gua nuntun temen waktu itu ke tempat wudhu. Nah itu ke tempat wudhu itu lumayan jauh juga. Nah itu gue nuntun itu. Nah dia mah kondisinya lebih parah daripada gue. Kalau gue sih bisa jalan walaupun lemes gitu ya. Kalau dia mah benar-benar dituntun gitu. Nah gue wudhu, udah gue laksanain itu perintah amalan itu. Gue sholat sunnah. Setelah itu baru gue ngejalanin. Itu selama lu ngejalanin yang dikasih guru lagi, itu ada hal yang aneh lagi nggak? Apa benar-benar udah hilang aja gitu? Nggak hilang gitu aja. Jadi abis itu kan gue dikasih amalan. Nah, gue suruh ngewirid sampai subuh loh. Sampai subuh itu waktu itu kalau nggak salah jam 3-an masih. Nah masih lama kan. Nah itu masih terus rame di kuping itu. Ya kalau misalkan kondisinya kita bangun tidur, mungkin perasaan kita. Tapi kan kita udah kena air, jadi segar kan. Mana mungkin kok tiba-tiba masih gitu aja. Ya akhirnya kita berdua itu masuk ke musola itu. Musolanya nggak gede sih, kecil. Nah, itu di musola itu emang nggak ada siapa-siapa. Karena musola kecil biasanya kan ditinggal sama yang ngurus kan. Nah sambil ngejalanin itu sambil tetap digangguin terus. Tetap digangguin, dikelilingi kepala gitu. Kalau setiap kita merem lebih iseng lagi. Lebih berasa lagi. Iya. Jadi serba salah. Jadi cuma mau nggak mau harus ngawalin itu.
Ya, buat kalau ngereda yang itu. Nah iya, kalau kita mau terus begitu ya silakan. Kalau kita kuat kan. Tapi kalau kita nggak kuat, ya kasihan diri kita. Benar. Kita mikirin. Nah terus akhirnya lu berhasil nggak tuh buat ngelewatin itu semua? Nah selama kurang lebih 1 jam lah ya. Dari jam 3 sampai jam 4 itu gua ngamalin, gua duduk ambil dalam kondisi takut. Kenapa terus begini terus gitu. Nah tapi sekitar mau hampir jam 4 itu udah mulai hilang. Suara itu udah mulai lambat pelan. Oh. Nggak kenceng kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kita oke. Fisiknya nggak ada. Tapi di kuping itu kita udah kayak diteror. Kayak rame aja gitu. Rame banget. Bukan rame aja, rame banget lah kita bilang. Sampai kita tuh makanya kita tuh khawatir tentang psikologis gitu. Makanya kita ya udahlah, kita putusin aja, nggak usah diterusin lagi tentang puasanya. Kita putusin. Akhirnya lu nggak mau lanjutin lagi nih. Iya, maka pas jam 4 itu redam ya kan. Nah biasalah pada umumnya kalau mau sholat, kalau udah mau subuh agak ada orang. Nah kita udah kerasa alhamdulillah agak tenang lah gitu ya. Nah tapi nggak sampai situ aja. Besoknya itu maksudnya siangnya itu kita itu konfirmasi kembali. Karena kan waktu itu kita via telepon kan, kita ceritain lagi. Kita takut malamnya besoknya itu kejadian kayak gitu lagi. Iya. Itu berarti pas besoknya lu puasa tuh? Enggak, udah. Oh, udah. Nggak kuat. Oke. Berarti udah ibaratnya udah gagal nih. Gagal. Tapi lu tetap konfirmasi lah. Konfirmasi. Kalau kita gagal, konfirmasi kita ke guru kita. Kalau kita gagal ngelaksanain amalan itu. Tapi guru kita bilang lu itu berdua emang dampaknya itu, dampak amalan. Sebabnya adalah amalan. Nah, dia bilang kita nggak bisa ngelanjut lagi gitu. Cukup sampai situ. Udah. Jangan, kita belum nyoba lagi. Gitu. Nggak nyoba lagi karena masih trauma. Tiba-tiba kayak gitu kan nggak lucu lah, kita malam-malam dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Akhirnya itu dulu berarti berdua nih udah bener-bener gagal lah gitu. Gagal. Tapi dari teman lu yang beberapa mungkin ada yang berhasil atau gimana? Kebetulan kayaknya baru kita aja yang dikasih berdua. Oh, yang lain belum. Oke. Karena kita paling lama. Senior bisa dibilang. Kalau sejarah perguruan senior lah. Oke. Jadi yang dikasih nih senior dulu nih. Junior nanti. Captain dulu. Oke, habis gagal itu berarti udah tuh nggak ada kayak puasa lagi. Tapi lu kayak sempet mau nyoba lagi nggak di dalam diri lu? Gua kayaknya mau nyoba lagi nih. Kalau masalah mau nyoba lagi, awalnya belum kepengenan. Oke. Seiring berjalan, gue kan ngaji juga nih. Gue ngaji, tiba-tiba waktu itu gue disuruh ijazah suatu amalan juga sama. Oke. Tapi sebelumnya maaf juga, gue nggak bisa nyebutin detail karena privasi pribadi. Nah, gue akhirnya ikutlah dalam ijazah hikmah itu. Oke. Gue ikut. Nah kan kita pasti orang-orang yang belum ngerasain, belum ngejalanin tentang ilmu kebal atau tentang ilmu-ilmu lainnya, pasti kan masih bertanya, ini beneran apa kagak kan? Iya, pasti. Bahkan ada yang bilang ini lelucon gitu, lelucon, padahal itu enggak. Soalnya nggak masuk akal gitu kan. Pribadi gue betul, waktu awal gue tuh kenal ilmu kebal itu, gue bilang kayak lelucon. Tapi gue nggak mengkecilkan bahwasannya itu ilmu. Karena itu ilmu. Nggak boleh kita dalam diri gue nggak boleh meremehkan ilmu. Nah, akhirnya gue ijazah, ternyata isi ijazah itu juga ilmu kebal. Jadi akhirnya lu ngamalin ini yang kebal ini nih. Iya, dan itu pun tanpa perencanaan gue loh. Gue nggak ngerencanain buat ijazah ilmu itu. Tapi gue suruh datang, ya gue datang aja. Nah, sesuai yang kayak cerita pertama, ini perintah gitu. Iya, benar. Oke, itu bisa lu ceritain tuh. Itu kan lu dikasih kayak amalan kebal. Apa tuh yang lu lakuin apa? Kalau amalan-amalan kebal buat para yang udah ngejalanin pasti tahu tentang rutenya kayak gimana gitu. Rutenya tuh kesini pasti tahu. Tapi gue ceritain nggak begitu detail. Nah, nanti mungkin ada orang yang penasaran, silahkan lah. Tapi gue bilang ilmu itu kan alat gitu. Ilmu itu alat.
itu ilmu itu sebab kita tuh kenapa kok bisa jadi kebal, sebab kita kenapa jadi tahan bakar. Nah gue ngejalanin waktu itu sekitar jam 12 itu baru pelaksanaan ilmu kebal. Itu kayak dikasih amalan lagi tuh atau apa? Dikasih amalan lagi. Dikasih amalan. Cuman beda, amalan yang sekarang itu bukan bahasa Jawa kayak sebelumnya. Nah ini masih bahasa Arab. Oke. Kan beda-beda ya. Nah itu gua pas ijazahnya, pas penerimaannya. Oke. Nah itu kan dites dulu. Nah dites dulu. Pikir kita karena waktu itu banyak kan, yang ijazah tuh banyak. Sekitar 30 orang. Kurang lebih lumayan banyak. Tapi lu dari 30 orang itu ada yang kenal? Enggak, sama sekali enggak ada. Jangan kata gue kenal dia gitu. Bahasanya gue gak ngerti. Kan bahasa gue Betawi. Iya. Nah, sedangkan dia bahasanya Sunda. Gitu. Gue nggak tahu dia ngomong apa dah tuh. Yang penting gue ikut aja. Itu berarti jam 12 malam nih. Jam 12 malam. Itu ngapain tuh lu? Ya kalau bicara ngapainnya, pada umumnya orang-orang yang ijazah ilmu kebal itu pasti hampir sama lah. Ibaratnya nih ritualnya. Adatnya. Ngapain tuh? Adatnya biasa kita mandi. Mandi. Ya mandi jam segitu gitu. Dan mandinya itu pakai kain kapan. Anjir. Pakai kain kapan. Karena kita emang syaratnya gitu, kita suruh bawa kain kapan. Nah itu baru kita nggak tahu. Awalnya gue nggak tahu. Anjir. Kok ngapain gue bawa kain kapan ya? Ini syaratnya emang. Awalnya gue bilang, ya udah deh, gue bawa aja. Yang biasanya gue nggak pernah tahu tuh. Nah ijazahnya kan emang bukan satu kitab ya, banyak lah gitu. Pas jam 12 tiba-tiba diperintahin suruh mandi. Mandi. Kita juga nggak tahu mandi apa ini jam segini. Mandi apa? Ya udah kan bergiliran gitu mandi kita. Ternyata kain kapan itu ya buat kita mandi, buat menutup gitu. Lu diikat kayak pocong gitu? Enggak. Itu tuh kayak kita pakai anduk, anduk gitu. Oke. Kayak disiniin gitu. Iya. Kita pakai anduk. Ya, pakaian kita kan udah ngelepas tuh, yang kita pakai anduk kita mandi. Nah yang mandiin itu bukan kita mandi sendiri, bukan. Tapi mandi juga pakai wiridan. Pakai wiridan. Nah akhirnya habis itu gue juga belum kepikiran apalagi nih habis ini apalagi ya gitu. Nah pas keluar dari tempat itu kita pakai baju kayak biasa lagi. Nah habis itu baru kita acara pengijazahan wiridan ya. Nah tiba-tiba gue bingung nih, gue ngumpul banyak di tengah-tengah nih orang yang mengijazahkan, bisa disebut gurunya bawa kayak silet. Ini siletnya baru. Lu yang lu pikirin apa tuh? Yang pas awal? Gue belum kepikiran kalau gue tuh dites satu-satu. Pakai silet itu ya? Silet yang emang baru. Tapi lu di sini belum mikir kalau itu tuh buat nyoba lu, belum pikiran. Karena tujuan awalnya itu ya kita ijazah, kita diperintahin. Karena banyak. Nah kita pengen itu ya, kita tujuannya itulah. Ternyata sama semua yang tujuannya kita itu pasti diamalin ilmu kebal. Jadi 30 orang itu sama semua buat kebal gitu. Sama. Nah terus abis mandi tuh itu berarti guru di tengah kayak lu berarti sama anak-anak nih ngebuletin gitu. Nah betul. Nah gimana tuh udah abis ngebuletin itu? Nah jadi ada yang dibilang pembantunya guru. Nah itu kita satu-satu seperti ditulis apa kali ya di badan kita tuh. Iya gue tahu. Ditulis apa? Mungkin pada tahu lah. Nah tulis. Setelah itu kita kembali ke tempat duduk kita. Kita tulis kayak gitu. Ya udah kita ikutin aja alurnya. Pada saat itu gue bilang gue ikutin alurnya aja lah gitu. Pas enggak selang lama akhirnya guru besarnya muter bawa silet. Wah. Tapi sebelumnya itu silet itu dites dulu pakai kertas gitu biasa kan ya. Tajam kan nih gitu kan. Ntar sangat bohong lagi gitu kan. Silet aja menggila banget kan. Kita ngapain lagi nih. Nah dipanggil lah satu orang pertama. Satu orang maju
satu rumah aja dites lah. Dites, ya udah, dites bagian tangan, dites bagian leher. Dilihat-liatin. Iya. Anjir. Kata pikir, kita dalam hati jangan sampai semuanya nih gitu. Takut lah ya. Pasti kan yang baru pertama kali di jalan itu pasti takut. Bener, pastilah. Gila sih. Bener gak sih gitu. Oh, itu tuh. Saya pikir udah kayak gemeteran kita, gemeteran. Nah, akhirnya ternyata guru yang bawa silet ini muter satu-satu dites. Wah. Nah, terus gimana tuh abis dites itu? Ya kan dites tuh satu-satu ya. Ya kita namanya gilirannya masih jauh nih, tapi kita udah takut. Iya, deg-degan pasti ya. Giliran gue panas dingin gue. Geter juga lah. Ya namanya kita baru pertama, gue bilangin baru pertama itu. Perkenalan paling pertama itu yang banyak momennya. Antara kita yakin atau enggak. Iya. Karena guru sempat ngeledek. Dia bilang kalau nggak yakin, masa ke rumah sakit malam-malam ini buat ngejahit katanya. Makin panik kita. Makin panik. Oke. Makin jalan gitu ya. Satu. Waduh, nih, udah di samping nih giliran gue nih abis ini. Udah kita panas dingin lah gitu. Waktu itu panas dingin. Panik lah. Panik. Waduh, kalau misalkan robek nggak lucu nih, gitu kan. Malu gitu ya. Sorry, itu berarti semua di situ masih pakai kain kapan nggak? Enggak, udah pakai. Oh, udah pakai baju biasa. Ya, oke. Terus. Ya udah pas giliran gue nih, tangan gue kan dipegang nih, dipegang sama guru yang ngetes ya. Ya udah panas dingin. Dia bilang ya yakin aja, nggak usah repot, yakin. Sebab gini, di sebelah gue ini lebih dulu kan nih, ada bekasnya dia mah. Berdarah gitu? Emang berdarah mah enggak, cuman ada bekasnya garet agak nimbul gitu kan, kayak nggak jadi berdarah, kayak bekas kita kalau ke gores ranting lah gitu ya, kayak gitu. Ada bekasnya. Nah dibilang perih lagi. Aduh, kita, aduh deh, gimana nih giliran gue lagi ya gitu. Oke. Giliran gue repot aja dah tuh dewek. Gitu. Sini yakin bel, yakin gitu kan. Ya kan gue bilang ya, terutama ya masalah ini atas izin Allah ya. Iya. Nah, atas izin Allah gitu. Pegang tangan gue nggak tanggung segini nih, agak panjang gitu. Kira nggak dikit gitu, nggak digaret aja, panjang. Dipikir pas gitu, bener. Nggak kenapa-napa. Nah itu gue baru ngerasain, oh ternyata ini ilmu yang dimaksud orang-orang tentang kebal itu. Oke. Nah tapi kan lu kan di tarik set gini nih. Nah itu yang lu rasain apa tuh? Lu ngerasa kayak ada yang jalan kah? Atau nggak ada rasanya apa gimana? Kalau buat rasa kayak baal aja gitu ya, kayak ada yang jalan cuman kayak disentuh orang aja, cuman bukan senjata tajam. Ada yang jalan. Nah di situ beruntungnya gue nggak ada bekas sama sekali. Beda sama temen gue tuh, emang ada bekasnya sampai kayak luka tapi nggak berdarah. Berarti pas giniin tuh kayak rasanya tuh ada jalan aja, kayak bisa dipegang orang gitu. Kita nggak garuk itu nggak berbekas kayak gitu aja. Nah, itu apa aja tuh? Tangan, terus mana lagi? Leher. Nah itu lebih iseng lagi kita, karena kita kan itu luar biasa. Itu pengalaman gue sih. Kalau gue bilang mungkin orang-orang yang senang dengan ilmu hikmah, kayaknya hampir semuanya pernah ngerasain hampir sama kayak gitu. Tapi pribadi gue emang pertama gue nggak terlalu niat. Ya emang ternyata rutenya kayak gitu, ya udah gue jalanin aja. Tapi alhamdulillah di posisi itu gue nggak kenapa-napa. Iya, oke. Nggak kenapa-napa. Ya, tapi pas lu suruh hamalin itu kan lu tahu buat kebal nih. Nah itu lu dulu lu mikirnya tuh buat apa tuh dulu? Nah ini yang jangan ditiru nih. Ya. Jangan ditiru. Pulang dari situ gue ngerasa, kebal ya? Apa cuma di sini aja? Apa cuma di tempat itu aja? Gitu. Takut ya kan, gitu kan? Nah akhirnya gue ngeberanin diri tuh pas pulang. Gue pulang itu sekitar jam 2:30. Iya. 2:30, jarak rumah gue jauh juga. Dari tempat perkumpulan jasa itu. Nyampe rumah itu, gue buru-buru ambil pisau. Buat nyoba lagi. Gue penasaran nih. Oke. Apa cuma di tempat itu doang? Gitu kan. Nah itu pun biasanya buat biasa keluarga kan, buat motong yang sayuran, cabai, tajam. Itu udah terus biasanya kan tas atau apa kan biasanya ketahuan tuh ya dia tajam atau enggak. Nah
Nah gue tuh sampai gue bener-bener gila gimana sih. Nah kalau bahasanya tuh gue tekan. Tapi kok gitu udah nggak apa-apa. Tapi rasanya ada ada kita dipegang kayak umumnya. Nah itu lu coba sayat-sayat gini, berarti bener-bener nggak ada bekas sama sekali. Dan lu langsung mikir gimana tuh pas kejadian itu? Gue langsung mikir, wah luar biasa nih ilmu. Oke. Luar biasa ya. Nah nggak sampai situ aja, pulang kan gue tidur kayak biasa. Besoknya gue masih ngerasain kayak gitu. Apa cuma hari ini aja kali gitu kan? Masih penasaran. Nah gue masih ambil aja alat-alat tajam kayak pecahan beling, terus silet gue beli, terus pisau juga. Nah emang ada baik ada buruknya sih masalah ilmu kayak gini. Tergantung ya, gue bilang pertama, ilmu itu kan alat, tergantung kita yang gunainnya. Gitu. Kita kan pengen tujuannya baik. Akhirnya lu coba lagi nih pas hari besoknya tuh. Gue coba dan masih sama kayak gitu. Nggak kenapa-napa. Ya. Tapi dalam perasaan gue bilang ini izin Allah. Bukan kuasa, bukan kekuatan kita nih. Gue takut ilmu yang gue pegang itu malah jadinya jelek gitu, ngebawa keburukan jadi sosok gimana kan. Banyak itu. Itu yang jangan banget tuh sebenarnya gitu. Sombong, jangan mentang-mentang kepala sombong tuh. Bahaya banget kalau udah kayak gitu. Nah akhirnya pas udah lu dapet itu, lu ngelakuin apa tuh? Kan lu udah dapet nih. Nah gue udah dapet nih. Pasti lu kayak gue pengen ini pengen lakuin ini Ada nggak tuh? Kalau itu nggak ada, tapi gue khawatir sama diri gue, takut hal itu tuh malah gue sombong. Gue sombong, tiba-tiba gue jadi sok jagoan, jadi apalah gitu ya. Namanya kita punya ilmu tahan bacok kan bahasa kasarnya. Nah tapi ada satu cerita lagi, waktu itu biasa nih kita habis masak air nih, kita masak air. Nah itu air itu ini kita buat kopi ya kan, mendidih, benar-benar mendidih. Waktu itu nggak sengaja, gue pikir ya udahlah, gue pikir setelah beberapa hari itu kejadiannya, gue pikir ya udahlah, ilmu itu mah cuman ada aja gitu. Waktunya ditolong, waktunya kita mati. Nah kita bawa itu air, nah nggak sengaja gue kesandung. Nah air itu tumpah ke badan gue, air panas, bener-bener mendidih. Belum gue seduh kopi, maksudnya baru gue bawa, nah baunya kesandung. Itu airnya jatuh semua. Gelasnya bukan gelas kecil kayak gini, gelasnya agak gede lah gitu ya, bukan gelas kecil. Karena kita bukan buat satu kopi waktu itu, biasa lagi ngumpul. Kondisinya siang tapi bukan malam. Nah itu pas gue tumpah ke badan gue. Nah gue nggak ngerasain apa-apa. Iya. Enggak. Nah itu air mendidih ya? Air mendidih baru jelas. Banget diangkat. Mending lah selang 10 menit ya enggak. Kita baru jalan sekitar 1 menitan lah. Gitu. Sambil jalan, sambil ke teman-teman kan biasa. Teman-teman nggak tahu. Nggak tahu. Karena kalingan gitu ya, kita jaraknya agak jauh. Tumpah banyak itu semuanya. Tumpah semuanya. Sampai nggak ngerasain apa-apa. Sampai panas juga nggak ada. Harusnya pada umumnya kalau secara logika, kalau kita kena air panas minimal pada merah kan, malah melepuh. Apalagi kan? Ya iya betul, apalagi kan kalau kondisinya itu air emang dari kompor mendidih. Nah, pas itu waduh luar biasa. Makin kemarin kita makin khawatir, walaupun kita nggak kita khawatirnya ilmu itu malah ngejerumusin kita ke sombong atau ke ini nih gue punya kekuatan ya, pamer. Gue bilang sekali lagi, ilmu itu alat, tergantung lu yang bawa. Kalau lu bawanya baik atau buat jaga pribadi, mungkin lu punya tempat kerja jauh kah, ya kan? Buat jaga-jaga. Tapi itu pun, gue bilang, kalau emang udah Allah izinin hal itu kejadian, ya kita juga bakal mati. Bakal terluka, bakal kayak gimana. Akhirnya gue risih juga sama ilmu kayak gitu, gue risih. Itu jelang berapa lama tuh lu ngerasa risih kayak gitu? Enggak lama sih, semingguan lah. Seminggu dari lu dapat itu? Iya, risih. Langsung risih lu? Risihnya itu apa tuh yang buat risih lu tuh apa? Ya jadi gue setiap ngeliat pisau gue tes terus. Anjir. Itu nyata itu, gue tes terus karena gue penasaran banget gitu. Namanya penasaran gitu, gimana sih kita kok bisa gitu kan, tanya-tanya. Sampai itu kebetulan gue punya guru nggak satu. Nah gue akhirnya gue konsultasi lah
konsultasi ke guru gue, guru ngaji bisa dibilang. Gue konsultasi, gue bilang saya nggak mau nih kayak gini terus, saya khawatir sama diri saya gitu. Saya khawatirnya malah saya buat yang enggak atau malah buat pamer, kan banyak lah zaman sekarang. Udah sombong gitu. Padahal gue pikir, gue bilang ya gue kalau mati aja. Tapi gue minta matinya gue tuh mati dalam keadaan baik. Takutnya gue dalam kondisi sombong, pamer, tiba-tiba emang disuruh mati waktu itu, ya mati gue dalam keadaan jelek. Nah itu yang gue khawatirin. Makanya gue konsultasi. Gue bilang saya nggak mau nih kayak gini terus nih gitu. Saya pengennya dilepas aja lah, gimana ya caranya. Nah gue bilang kayak gitu. Pas kata guru, sebetulnya ilmu itu tuh bukan yang nggak bisa dilepas, tapi bisa tumpul kalau lu nggak terus dawamin. Ya pas itu ya udah benar juga, gua nggak usah dawamin lah. Bukan yang nggak butuh, tapi takut bawa keburukan. Menurut gua sendiri, pribadi gua sendiri yang emang benar-benar aneh ngerasain kayak gitu. Terus tes aja kalau nggak boleh ngeliat senjata tajam kita tes. Berarti benar-benar berambisi banget. Berambisinya tuh bukan berambisi pengen pamer, pengen ngetes aja ya kan, tapi kok bisa kayak gitu ya. Aneh, masih heran lah gitu. Masih heran. Itu kan lu kan pas udah kelar itu lu sambil ngejalanin amalan lagi kah? Apa benar-benar udah langsung jadi aja gitu? Apa lu tetap ngamalin satu amalan atau gimana? Ada amalannya. Tetap ngejalanin. Amalannya simple. Nggak tahu lah kita tuh sama atau enggak amalannya, tapi buat orang-orang yang punya kelebihan kayak gitu ilmu, nah mungkin sama kali. Mungkin hampir sama. Berarti akhirnya dari seminggu itu pas lu konsultasi ke guru, akhirnya lu nggak ngamalin ini? Nggak ngamalin ini. Gue cukup putus. Lu berniatan biar tumpulan nih, gue udah risih lah gitu. Orang-orang mungkin kalau punya ilmu gini kan seneng. Wah ini gue nih kuat dah. Padahal mah lu ke bawah hawa nafsu. Iya. Ke bawah nafsu lu pengen jadi sesuatu yang mungkin baik lah gitu. Gue kuat di hadapan orang lain, dan gue nggak kayak gitu. Gue nggak pengen. Karena emang gue tujuannya bukan itu. Gue mungkin ngamalin wiridan yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat. Makanya gue amalin. Nah kalau itu mah gue bilang bonus lah. Waktu gue ijazah itu ternyata dikasih itu juga. Ya terima aja. Terus akhirnya berarti lu udah stop nih, nggak ngamalin itu? Nah ada cerita lagi. Awalnya gue stop karena konsultasi gue khawatir. Kata guru itu bisa tumpul aja, nggak bisa hilang. Selang beberapa hari lagi gue balik lagi ke guru gue yang tempat konsultasi. Gue balik ke tempat guru gue, gue bilang saya udah nggak ngamalin lagi. Tapi yang heran lagi, bukannya salah sih, kurang tepat putusan gue. Ternyata yang dirubah itu bukannya wiridannya atau nggak dibaca. Dia bilang terus baca, tapi jangan berharap untuk jadi sesuatu yang sombong. Ya kan? Itunya yang dihilangin. Ilmu itu penting. Ya kita nggak tahu kapan kita kena musibah. Tapi jangan pernah berkata gara-gara ilmu ini kita jadi kuat. Gitu loh. Mungkin paham kali yang ngerasain sama kondisinya kayak gua. Mungkin paham. Jangan gara-gara ini gara-gara ilmu ini udah gua kuat. Asik, gitu enggak. Tapi udah lu jalanin tanpa lu memikirkan apa nanti dampaknya, atau tanpa lu memikirkan nanti lu kayak gimana. Udah jalanin, lu fokusnya sama wiridannya aja. Gitu. Akhirnya gimana habis kejadian itu? Habis kejadian itu ya gue tetap jalanin. Akhirnya gue ngejalanin semampu gue ya. Tapi tanpa gue ngetes lagi kayak pada dulu pas gue habis dapet, tanpa harus gue kepo lagi. Ini kayak gimana aja sih, mampunya kayak gimana. Nggak penasaran lagi. Dan gue bilang tetap gue nggak pernah fokus gara-gara ilmu itu gue kebal. Tapi gue fokusnya gue pengen sebab ilmu itu, sebab wiridan itu gue ingetnya bukan sama ilmunya, tapi sama sang pencipta ilmu. Akhirnya sekarang masih lu jalanin nih sekarang? Sekarang udah jarang-jarang. Karena yang lain aja dah jalanin. Itu yang jalanin. Ada lagi kayak pengalaman yang benar-benar
yang lu mikir tuh wah anjir nih nggak masuk akal nih. Itu sih yang tadi sebenarnya udah nggak masuk akal banget sih sebenarnya. Kalau dipikir pakai logika, si lihat diginiin ya sobek lah ya kan, sobek lah diginiin. Tapi karena ilmu, karena ada guru, terus ya bisa lah kayak gitu. Tapi buat nasihat buat yang suka dengan ilmu-ilmu kayak gitu, gue nggak pernah menyalahkan ilmu itu, karena gue bilang ilmu itu cuma alat. Tapi yang gue bilang, tolong kelola baik-baik, jangan sampai menimbulkan menyakiti orang lain atau pamer di depan orang lain. Itu sebetulnya bukan tujuan dari ilmu itu. Walaupun bisa-bisa aja. Dan di situ juga gue ijazahnya bukan cuman kebal itu aja sih. Oh banyak. Terus juga ada namanya, gue kasih tahu sedikit, namanya asma tusuk jarum. Apa tuh maksudnya? Jadi kalau kita itu, kalau kita buat ditusuk itu ya sama nggak mau. Oh, karena ternyata beda, fungsinya beda. Oh, fungsinya beda. Mungkin ada yang senjata tajam, atau kan kalau tajam kan buat ya kayak gini-gini gitu. Kalau itu ya tadi berarti buat nusuk gitu. Iya, pakai jarum tapi. Oh, iya kan. Kan yang kalau kita kabel kan jajarnya pakai silet tuh. Nah, ini pakai jarum, tonjok. Oke. Kalau pakai pisau gimana tuh? Nah, kalau pakai pisau sama kayak ilmu sebelumnya kan. Itu. Tapi kalau pakai jarum agak beda. Gue nggak tahu semuanya ngejalanin peristiwa ini sama atau enggak. Tapi yang gue alamin kayak gitu, pengalaman gue. Siapa tahu yang 30 orang yang dulu bareng sama lu nonton nih, siapa tahu. Nah, lu mau ngomong apa tuh? Siapa tahu kan nonton gitu. Ya gue bisa bilang ya, kita jalan bareng-bareng, kenal bareng-bareng tentang ilmu itu. Tapi dulu kan kita pernah ingat amanah guru itu tujuannya bukan kesombong, terus bukan jadi sok kuat, tapi emang guru itu ngamalin supaya kita mudah-mudahan Allah kasih izin dan Allah jaga pada saat-saat tertentu yang memang kita butuh. Nah kita nggak tahu udah butuhnya kapan. Tapi gue bilang juga kan semua orang tuh ngamalin kan nggak selama langsung yakin kan. Pasti. Nah buat lu yang nggak yakin juga, lu jangan nyalain ilmunya, karena itu kan diri kita masing-masing. Iya benar. Bukan ilmunya. Benar. Ilmu tuh nggak ada yang salah ya. Orang lain bisa, ternyata lu enggak, lu jangan nyalain ilmunya. Kok ini kok gua mah tembus gitu kan. Kok gua mah tembus, jangan salah dalam menilai ilmu itu. Balik lagi ke diri lu berarti kalau itu. Mungkin lu ada ya salah ngelakuin hal apa. Ya pokoknya ilmu tuh nggak ada yang salah, ilmu tuh bener. Cuma dari elunya gitu. Menggunakannya tuh atau dari diri lu sendirinya tuh salah gitu. Jadi ilmu tuh nggak ngepek ibaratnya gitu ya. Intinya kalau udah bisa dibilang kayak gini, kalau Allah izinin lu bakal terluka ya terluka. Benar. Kalau misalkan emang Allah izinin lu masih dilindungi, pasti dilindungi. Oke. Nah pas itu guru gue pernah pesen sama gue. Kata guru gue, percuma lu jadi orang kebal, percuma lu nggak mempan senjata tajam, tapi hidup lu diteror terus sama orang-orang yang ngetes lu. Percuma. Mendingan lu amalin suatu ilmu, nggak apa-apa yang di hadapan orang itu lu kecil, tapi orang itu segan buat nyakitin lu. Nah itu yang selalu gue ingat. Gue nggak pengen jadi orang yang hebat di mata orang lain atau punya ilmu yang segitu bisa dibilang luar biasanya. Gue cukup orang, udah gue pikir mendingan gue dikasihin orang lah. Jadi orang itu nggak mukul gue karena nggak apa, jangan gitu, kasihan. Sama aja kan. Iya benar. Sama aja. Lebih enakan kayak gitu kan ya. Lebih enak. Kita lebih santai sama orang, ya udah kita enjoy aja. Semua orang kita berkawan dan nggak perlu harus gimana tentang ilmu itu. Sebelum ditutup mungkin mau kasih pengalaman atau apalah gitu. Ya intinya kayak gini sih ya. Intinya buat orang-orang yang udah berjalan tentang ilmu itu atau ilmu yang lainnya lah, nggak hanya fokus ke itu. Gue bilang ilmu itu untuk menjaga kita, bukan untuk kita pamerkan. Dan yang terakhir, gue lebih nekanin ya udah kita jadi orang biasa itu lebih istimewa. Atau jadi orang yang lebih disegerin orang tanpa harus menonjolkan ilmu itu lebih baik daripada kita harus kebal ini kebal itu
tapi kita diteror terus. Dengan keadaan kayak gitu kan, oke, secara badan mungkin kita nggak terluka, tapi secara pikiran kita bakal pusing karena kita selalu diteror. Dan itu pesan buat orang-orang yang udah ngejalanin ilmu kayak gitu. Gue bilang udah, ilmu itu cukup ada, dan mudah-mudahan kitanya bisa ditolong untuk ngelola ilmu itu untuk ke jalan yang baik, bukan ke jalan yang buruk kayak gitu. Oke, siap. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share. Segitu aja kayaknya. Oke, gue cabut. Makasih, Son. Oke.